Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat Isya, kemudian salat tarawih, dan insyaallah akan kita lakukan lagi salat witir. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah sehingga sampai detik ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan di antara kewajiban ataupun ketaatan-ketaatan yang Allah berikan, bebankan kepada kita, yang Allah wajibkan kepada kita, sehingga kewajiban itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan lelah kita, capek kita, puasa kita, seluruh ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bagaimana tidak, dengan amalan-amalan walaupun kecil, Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang sangat besar. Walaupun dianggap kecil, tapi Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayangnya membalas amalan-amalan tersebut dengan ganjaran yang sangat besar. Apa ganjaran Allah Subhanahu wa taala? Surga. Surga yang tidak ada bandingannya. Yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa. Pada kesempatan ini saya akan bawakan satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, di mana hadis ini yang berbunyi, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkumul yawma sha'iman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man, siapa, kata Nabi, asbaha, pada pagi hari ini minkumul yauma sha'iman, siapa yang berpuasa, kata Nabi. Jadi Nabi duduk dengan sahabatnya. Kemudian Nabi bertanya, siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa? Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, saya ya Rasulullah, saya sedang berpuasa. Inilah keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lihat bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketakwaan dan amal salehnya. Kemudian Nabi bertanya lagi, man at'ama minkumul yawma miskinan, siapa yang hari ini memberikan makanan kepada orang miskin? Pertama berpuasa, kemudian memberikan makan orang miskin. Maka Abu Bakar mengatakan, saya ya Rasulullah. Abu Bakar lagi yang mengacungkan tangannya. Bayangkan, dua sudah yang dilakukan oleh Abu Bakar pada hari itu. Kemudian Nabi mengatakan lagi, man tabi'a minkumul yawma janazah, siapa di antara kalian yang hari ini mengikuti pemakaman saudaranya yang muslim, jenazah, mensolatkannya, kemudian menguburkannya, mengikutinya sampai ke kuburan. Maka Abu Bakar mengatakan, saya ya Rasulullah. Abu Bakar lagi yang mengangkat, yang lain tidak ada, Abu Bakar. Kemudian Nabi mengatakan, man ada al-yawma maridan, siapa yang hari ini menjenguk orang sakit. Bayangkan, berpuasa, membeli orang miskin Abu Bakar, mengantarkan jenazah orang yang meninggal. Kemudian yang ketiga apa? Man ada al-yawma maridan, siapa yang hari ini menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Maka mengatakan siapa? Berkata, Abu Bakar lagi mengangkat tangannya, saya ya Rasulullah. Satu hari, berarti kan dalam satu hari Abu Bakar melakukan 4 amalan kebaikan. Pertama apa? Dia berpuasa. Kemudian apa? Mengantarkan jenazah, mensolatkan, kemudian mengantarkannya. Yang ketiga apa? Dia memberi orang miskin makan. Kemudian yang keempat apa? Dia juga menjenguk orang sakit. Maka Nabi mengatakan apa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'at hadhil khisal
qattun fi rajulin fi yaumin illa dakhalal jannah. Nabi mengatakan apa? Tidaklah berkumpul 4 khisal ini, 4 amalan ini dalam satu hari pada seseorang. Nabi menjelaskan, dalam satu hari dia melakukan 4 ini, berpuasa, memberi makan orang miskin, kemudian dia mengantarkan jenazah orang yang meninggal, kemudian dia menjenguk orang sakit. Apa kata Nabi? Tidaklah berkumpul pada seseorang pada satu hari itu 4 amalan ini kecuali dia akan masuk surga. Bayangkan, ini kesempatan kita pada bulan puasa ini. Kita sedang berpuasa. Ketika ada orang yang meninggal, kita ikuti, salatkan saudara kita. Kita ikuti sampai pemakamannya. Kemudian apa lagi? Kita usahakan untuk menjenguk orang sakit. Kemudian apa? Kita berikan makanan orang miskin ketika dia berbuka puasa. 4 ini kata Nabi. Kalau terkumpul pada dia pada satu hari amalan tersebut, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Betapa murahnya Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita lagi mau apa tidak untuk mengusahakannya. Ini kesempatan kita pada bulan Ramadan, paling tidak minimal 1 kali. Ketika ada saudara kita yang meninggal ataupun teman kita, kerabat kita, kita datang untuk mensalatkannya, menguburkannya. Kemudian kita jenguk, ada yang sakit kita jenguk pada hari itu juga. Kemudian kita usahakan untuk memberikan makan orang miskin. Dan kita sedang berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga. Ini amalan yang sangat istimewa. Apakah kita pernah melakukannya dalam 1 hari, 1 bulan dalam Ramadan ini? Tanyakan pada diri kita sendiri. Kalau tidak, kita usahakan untuk paling tidak minimal 1 kali kita untuk melakukannya. 4 ini dalam 1 hari, berpuasa, kemudian memberi makan orang miskin, kemudian menjenguk orang sakit, dan juga mengantarkan jenazah teman kita atau saudara kita yang meninggal. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa bermanfaat untuk diri saya dan pribadi dan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan amalan ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayangnya kelak akan memasukkan kita ke dalam surganya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu